Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang membangun bahagia dari dalam diri sendiri. Saya ulangi, membangun bahagia dari dalam diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, pada diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula lah seluruh perbuatan kita. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh perbuatan kita. Apa itu? Itu adalah hati. Maka membangun bahagia itu sebenarnya berasal dari hati nurani kita. Maka bahagia sebenarnya pilihan. Orang yang tidak bahagia itu tidak memilih bahagia. Bagi orang yang memilih bahagia, menggunakan hati nuraninya, maka insya Allah dia akan selalu bahagia. Mari kita ikuti tipnya. Dan insya Allah kita semua akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyak senyum, kurangi curiga. Saya ulangi, perbanyak senyum, kurangi curiga. Kenapa senyum? Karena senyum itu aktualisasi dari kebahagiaan batin. Kalau batin kita bahagia, maka akan tersungging senyuman kita. Nah, pagi ini misalnya, kalau ketemu dengan orang lain, tebarkan senyum kepada siapapun yang berhadapan dengan kita. Dan kurangi rasa curiga walaupun kepada siapapun. Termasuk kepada orang yang sebelumnya berselisih dengan kita. Kemarin dia kan konflik dengan saya. Mungkin sekarang masih marah. Ingat bahwa Allah itu maha membolak-balikkan hati. Siapa tahu konflik yang kemarin itu di hatinya sudah selesai. Siapa tahu kesalahpahaman yang kemarin itu dia sudah mengerti dan sudah memahami. Sehingga hari ini dia dengan kita care. Maka orang yang tidak bahagia adalah orang yang selalu curiga kepada siapapun yang ada di depan kita. Kalau Anda memilih curiga kepada siapapun yang ada di depan kita, maka Anda memilih tidak bahagia. Yang kedua, banyak bersyukur, kurangi mengeluh. Banyak bersyukur, kurangi mengeluh. Jadi apapun yang kita terima hari ini, bersyukurlah. Apa yang diberikan oleh Allah hari ini, bersyukurlah. Walaupun Anda misalnya hari ini ada tugas banyak, dari kantor tugasnya banyak, dari atasan tugasnya banyak, terimalah, berdamailah dengan tugas banyak itu. Bagaimana caranya? Pikirkan orang lain yang sampai hari ini tidak mendapatkan pekerjaan, nganggur, di-PHK, sementara Anda diberi pekerjaan yang banyak yang insya Allah kompensasinya akan lebih banyak dari sebelumnya. Kurangi mengeluh. Istri saya sekarang sedang cerewet. Suami saya sekarang sedang bad mood misalnya. Ingat bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki suami dan banyak orang yang tidak memiliki istri. Anda harus bersyukur. Anda di rumah ada orang yang mau mengingatkan Anda. Anda di rumah ada orang yang masih mau menyayangi Anda. Anak saya sekarang rewel. Tidak perlu mengeluh. Lihat orang yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan belum mendapatkan keturunan. Anda hanya diuji dengan sikap manja seorang anak, Anda sudah mengeluh. Sementara orang lain
tidak mendapatkan keturunan walaupun sudah nikah 20 tahun. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdamailah dengan keadaan, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki hari ini, maka Anda akan berbahagia. Kurangi mengeluh. Walaupun pendapatan Anda hari ini sedikit, walaupun pendapatan kemarin Anda tidak terlalu banyak, ingat bahwa ada banyak orang di luar yang tidak memiliki pendapatan apapun sebab dia tidak mendapatkan pekerjaan atau di PHK dari kantornya, memilih tidak dapat pekerjaan atau penghasilan yang cuma dikurangi sedikit oleh Allah. Yang ketiga, banyak memberi, kurang meminta. Banyak memberi, kurang meminta. Jadi kalau bangun pagi, niati bahwa hari ini kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan ada di dalam batin kita untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Apa filosofinya? Kalau Anda hari ini bertekad untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti Anda sekarang sudah kaya. Anda membuat proposal bahwa Anda sudah orang kaya. Ingat sabda Rasul, bahwa orang memberi itu posisinya di atas. Di atas itu berarti lebih bahagia daripada yang diberi. Apa yang bisa saya berikan? Sesuatu yang ada pada diri Anda. Anda punya senyum, Anda punya kebahagiaan, Anda punya cerita bahagia, Anda punya cerita sehat, istri Anda sehat. Bagikan kepada orang lain. Barangkali orang lain membutuhkan cerita Anda. Saya cuma punya permen 4. Tidak apa-apa dengan permen 4 itu. Memang permen 4 itu tidak akan berharga kalau diberikan kepada orang kaya, orang yang sudah dewasa. Tapi ketika Anda melihat anak main kelereng, anak main layangan, ambil permen yang 4 itu, diberikan kepada anak kecil itu, pastikan bahwa Anda akan melihat senyuman anak-anak itu. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi. Seandainya anak setelah diberi, ternyata anak ini tidak berterima kasih kepada kita, ya tidak perlu sakit hati. Karena Anda sudah komitmen bahwa Anda tidak akan meminta apapun. Anak-anak ketika dikasih permen, dia tidak berterima kasih. Senyumlah, berdamailah. Dia adalah seorang anak kecil yang kadang-kadang lupa berterima kasih kepada orang lain. Kok anak kecil? Wong kita yang dewasa saja kadang lupa berterima kasih kepada orang lain. Apalagi kepada Allah kita sering lupa berterima kasih. Orang yang sakit hati ketika memberikan sesuatu dan orang itu tidak berterima kasih karena kita meminta terima kasih dari orang lain. Ketika Anda menabur senyum, memberi senyum, kemudian orang lain tidak membalas senyum kita, tidak perlu sakit hati. Bukankah Anda sudah komitmen bahwa Anda sehari ini tidak akan minta sesuatu dari orang lain? Cukuplah memberi senyum, Anda tidak perlu meminta dia membalas senyuman Anda. Anda menegurnya, tetapi dia ternyata tidak membalasnya. Biarkan. Mungkin saat itu dia tidak fokus, mungkin saat itu dia banyak pikiran, mungkin saat itu dia bad mood. Jangan minta sesuatu setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka Anda akan bahagia. Yang berikutnya, perbanyak memahami, kurangi menghakimi. Perbanyak memahami, kurangi menghakimi. Ketika ada orang lain yang diberi oleh kita tadi dan tidak berterima kasih, pahamilah mungkin dia sedang bad mood. Pahamilah bahwa dia mungkin tidak fokus. Pahamilah mungkin dia sedang punya masalah. Tiba-tiba kita berbuat baik kepada orang, kita bertegur sapa dengan dia, tapi dia tidak membalasnya dengan cara yang baik. Paham, mungkin saat itu dia punya masalah. Masih
masih lebih baik Anda. Anda saat itu sedang bahagia, tidak punya masalah, sedangkan dia punya masalah, sehingga lupa untuk membalas sesuatu kepada diri Anda. Perbanyak memahami. Inti dari memahami adalah tidak menyalahkan. Ketika ada orang naik sepeda motor begitu banter, dia cuma melihat sambil tersenyum. Mungkin dia buru-buru, mungkin ke kantornya dia terlambat, mungkin ada saudaranya yang sakit, maka hati kita akan bahagia. Kurangi menghakimi. Tapi kalau kita langsung menghakimi, dia naik sepeda motor begitu cepat, kita lemah, dia tidak sopan. Kita berbicara baik-baik, tetapi dia menyambutnya dengan sesuatu yang tidak baik, dia tidak sopan. Ketika kita memberikan sesuatu, kemudian dia tidak berterima kasih, dia nggak ngerti aturan. Kalau itu yang ada di pikiran kita, mudah menghakimi orang lain, maka Anda membuat proposal untuk bersedih, untuk tidak bahagia. Berikutnya, perbanyak melihat kelebihan orang lain, kurangi melihat kekurangan orang lain. Perbanyak melihat kelebihan orang lain, kurangi melihat kekurangan orang lain. Kalau ketika melihat orang datang dengan pakaian yang bagus, ya sudahlah, kagumi pakaian bagusnya itu. Tidak perlu kemudian ada embel-embel, pakaiannya bagus, tapi kerjaannya sales. Tidak perlu. Tapi-tapinya itu dihilangkan. Dia cantik, tetapi tapinya dihilangkan. Dia pintar, tapi hilangkan. Dia seorang ustadz, tapi tapinya hilangkan. Cukup sampai di mengagumi, cukup sampai di melihat kelebihannya, kurangi melihat kekurangannya. Ada konstruksi yang membahayakan, ada konstruksi pemikiran yang bisa berbahaya kepada diri kita sendiri, yaitu sering melihat kekurangan orang lain. Ketika Anda terbiasa melihat kekurangan orang lain, maka orang yang ada di depan Anda tidak ada yang benar. Manusia itu punya dua sifat, putih hitam. Kalau Anda melihat hitamnya, ya sudah hitam. Apa akibatnya? Anda tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kebencian. Lisan Anda tidak akan bercerita sesuatu yang enak, justru Anda akan merumpi kesalahannya. Endingnya bisa dipastikan Anda akan mengikuti jejak kejelekannya itu. Tapi konstruksi hebatnya, ketika Anda melihat kelebihan orang lain, yang pertama, Anda akan mengagumi. Karena kagum, maka secara tidak sadar akan meniru pola tingkah, jalan pikirannya, idenya, kreativitasnya, karena ada kagum sama dia. Pada akhirnya, insya Allah Anda akan menjadi orang hebat seperti dia. Jadi kalau Anda sering melihat kelebihan orang lain, bisa dimungkinkan Anda akan menjadi dirinya. Tapi ketika Anda pandai melihat kekurangan orang lain, insya Allah Anda hanya menjadi pecundang, karena Anda suatu saat akan meniru kejelekannya. Ingat, lihatlah kelebihan, maka Anda akan bahagia. Kalau Anda melihat kejelekan orang lain, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Berikutnya, perbanyak mengasihi, kurangi membenci. Perbanyak mengasihi, kurangi membenci. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kasih sayang kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita tidak dianggap sempurna imannya kalau kita tidak mengasihi orang lain, mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Jadi hidup bahagia itu mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Maka ketika ada orang salah, maka kita tidak marah,
Yang ada di pikiran kita adalah tak kasihan kepada dia. Kenapa dia sampai marah-marah? Mungkin dia punya masalah. Hilangkan, kurangi membenci orang lain. Karena penyakit yang sebenarnya dimulai dari rasa benci kepada sesama. Orang sakit hati itu dimulai dari rasa benci. Orang yang tidak care kepada orang lain diawali dari rasa benci. Orang yang tidak mau mendengarkan orang lain itu diawali dari rasa benci. Kalau orang sudah benci kepada seseorang, maka kebaikan apapun yang dia tampilkan tampak jelek di mata kita, tampak jelek di pemikiran kita. Oleh karena itu, perbanyak mengasihi, kurangi membenci. Insya Allah Anda akan bahagia. Berikutnya, perbanyak rasa berani, kurangi rasa takut. Perbanyak rasa berani, kurangi rasa takut. Ini rahasia orang sukses dan bahagia tentunya. Sebab orang yang tidak sukses tidak akan bahagia. Ada orang lulusan S2, dia pandai di kampusnya, rumahnya dekat kampus terkenal. Dia ingin jadi dosen, tapi tidak pernah jadi dosen. Loh, mengapa? Karena pada waktu mau melamar, dia takut ditolak. Bagaimana bisa diterima oleh perguruan tinggi yang ia cita-citakan, sementara mau melamar saja dia takut ditolak? Perbanyak rasa berani. Melamarlah. Kalau ternyata ditolak, bukan rezekinya saat dicoba lagi. Ada seorang yang ganteng, sudah waktunya nikah, profesinya sudah bagus, kedudukannya sudah bagus, ekonominya sudah menunjang, tetapi pada usia dia waktu nikah, dia belum mendapatkan wanita. Mengapa? Karena wanita yang dia idamkan, yang ada di depannya itu, dibiarkan begitu saja, karena dia takut menyatakan hasratnya kepada si wanita itu. Bagaimana dia bisa diterima oleh wanita itu kalau kita tidak pernah berani menyampaikan hasrat kita? Mungkin dia berpikir orang lain yang tidak menyampaikan juga dapat lain. Anda itu orang hebat, kedudukannya hebat, dari keturunan yang hebat, ekonominya juga hebat, wajahnya tampan. Orang mungkin tidak mudah langsung terbuka kepada Anda bahwa suka sama Anda. Persis seperti ketakutan yang Anda alami. Maka tidak akan pernah bisa masuk karena tidak berani untuk masuk. Kurangi rasa takut, perbanyak rasa berani. Kalau misalnya ditolak, belum tentu kiamat. Karena ditolak itu definisinya banyak. Satu, yang perempuan ini jaga image, takut dianggap murahan. Berarti bukan ditolak, tapi wanita ini jaim. Yang kedua, wanita ini takut karena Anda terlalu hebat di matanya. Takut dia kecewa ketika ditinggalkan oleh Anda. Nah, sebenarnya Anda sudah dapat kredit poin. Coba wanita ini ingin mengukur dirinya, apakah benar-benar pantas dicintai oleh Anda. Yang ketiga, mungkin wanita ini dijodohkan oleh orang tuanya, tapi suka sama Anda. Berarti Anda bukan ditolak, tapi butuh momen yang tepat untuk menerima Anda. Seandainya Anda tahu tentang 3 rahasia ini, atau memperkirakan saja, memikirkan bahwa kemungkinan seperti ini, maka besok Anda akan maju lagi setelah ditolak pertama. Untuk apa? Untuk meyakinkan si wanita bahwa apa yang Anda sampaikan adalah kebenaran yang bermuara dari batin Anda, bukan main-main. Ternyata dia masih menghindar. Kalau Anda seorang pecundang, Anda sudah diam, Anda sudah lari, Anda sudah tidak mau mencoba. Tapi
Tapi ketika Anda sebagai sosok pemenang, Anda akan mengejar lagi. Sebab yang dibutuhkan oleh wanita ini adalah kesungguhan dari sikap Anda. Guys, generasi muda, jangan takut mencoba. Karena kalau Anda tidak takut mencoba, Anda memang tidak punya risiko gagal. Tapi jangan pernah berharap sukses. Sebab sukses itu harus ada start, harus ada mulai, harus ada keberanian, harus ada komitmen. Hindari rasa takut, perbanyak keberanian. Yang berikutnya, perbanyak memberi maaf, kurang dendam. Perbanyak memberi maaf, kurangi rasa dendam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pertanyakan, apakah kita steril dari kesalahan? Apakah kita steril dari berbuat maksiat? Apakah kita steril dari berbuat dosa? Tidak. Apakah kita pernah punya salah kepada teman kita, orang tua kita, Tuhan kita? Pasti iya. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, itu keniscayaan, itu manusiawi. Karena dia bukan malaikat. Karena dia seperti Anda yang biasa melakukan kesalahan. Maka tugas kita adalah memaafkan. Kalau kita membawa segudang kalimat maaf di dalam otak kita, maka hati kita akan bahagia. Ketika di jalan, naik sepeda motor, tetap tiba-tiba ada sepeda motor banter mau nabrak kita. Kalau kita tidak menggunakan kalimat maaf, maka kita akan marah-marah. Tetapi kalau segudang kata maaf kita ada di sini, dia cuma tersenyum sambil mengatakan mohon maaf, iya tidak apa-apa. Anda sakit hati? Tidak. Karena Anda mempersiapkan diri untuk memberikan maaf kepada siapapun. Ada orang tiba-tiba marah sama Anda, padahal Anda tidak berbuat salah. Anda akan sakit hati dari situ, rugi. Anda akan marah-marah karena itu, rugi. Lebih baik Anda memaafkan perlakuan dia, karena belum tentu dia sengaja. Mungkin dia sedang punya masalah. Mungkin Anda dianggap orang lain yang kemarin membuat dia marah, dan lain sebagainya. Jangan memelihara dendam. Saya ulangi, jangan memelihara dendam. Sebab orang dendam itu penyakitnya bukan kepada orang lain, penyakitnya kepada diri Anda sendiri. Ada orang lain berbuat salah sudah 2 bulan, 3 bulan yang lalu, Anda tetap dendam sama dirinya. Dia sudah minta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak kan urusan Anda, bukan urusan dia. Dia sudah enjoy datang kepada Anda, kemudian biasa bersikap, tapi Anda tetap dendam. Siapa yang kalah? Yang kalah adalah diri Anda sendiri. Yang pecundang adalah diri Anda sendiri. Seandainya Anda memberi maaf, yang pertama Anda dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Anda mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga orang itu menganggap diri Anda sebagai seorang kesatria, seorang yang bijak. Tiba-tiba dia datang minta maaf sama Anda mengatakan, sudah saya maafkan, tidak apa-apa, apapun nilai orang lain. Anda penyabar, ada orang bijak. Sebenarnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang bersalah sama kita, kemudian kita memberi maaf, siapa yang untung di status sosial? Bukan yang bersalah kemudian minta maaf itu, tapi yang diangkat derajatnya, yang diuntungkan di status sosialnya adalah orang yang memberikan maaf dan tidak marah. Sebenarnya itu kan skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda diangkat derajatnya. Anda tidak akan pernah dikatakan penyabar kalau tidak ada orang yang membuat engkau marah tapi engkau tetap sabar. Anda juga tidak akan dianggap orang bijak
Kalau tidak ada orang yang aneh-aneh berbuat sesuatu kepada Anda, tapi Anda tetap bersikap bijak. Kalau dalam sebuah film, ini perannya antagonis dan Anda protagonis. Figur itu tidak akan naik kalau tidak ada peran antagonis yang berbuat sebegitu banyak kebencian, kemudian yang figur itu dengan elegan memaafkan, bersikap bijak dan lain sebagainya, baru Anda dianggap orang sabar, orang hebat, orang bijak dan lain sebagainya. Next, perbanyak introspeksi, kurangi ngerumpi. Perbanyak introspeksi, kurangi ngerumpi. Kenapa? Kenapa harus ngerumpi? Karena orang yang suka ngerumpi itu sulit untuk introspeksi. Yang ada di mulutnya pandai merangkai kalimat kebencian kepada orang lain, pandai menyimpulkan kesalahan-kesalahan orang lain, pandai mengidentifikasi kejelekan orang lain, lupa membuat satu kalimat untuk mengkritik diri kita sendiri, lupa membuat sebuah kesepakatan bahwa Anda bukan orang yang steril dari kesalahan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang hebat itu bukan orang yang sering membicarakan kesalahan orang lain, tapi orang hebat itu adalah orang yang sering menertawakan diri sendiri. Kalau Anda tadi marah-marah, masuklah ke dalam kamar, tertawakan diri Anda. Betapa bodohnya saya tadi marah-marah di depan umum, padahal hanya ketumpahan kuah bakso. Hanya ketumpahan kuah bakso dari seseorang yang tidak sengaja, kemudian keluar kalimat mengumpat. Renungi di dalam kamar, maka Anda akan bisa menertawakan diri Anda sendiri bahwa Anda masih menjadi anak kecil yang tidak bijak. Padahal seandainya saat itu Anda memaafkan orang itu, semuanya akan menganggap Anda orang hebat, Anda orang sabar, Anda orang bijak. Tapi karena Anda mengumpat kata-kata yang jelek, yang terjadi apa? Sebaliknya, tertawailah diri Anda sendiri sebanyak-banyaknya, maka Anda akan menjadi orang hebat. Introspeksilah terhadap apa yang Anda perbuat, maka Anda akan menjadi orang hebat dan orang yang bahagia tentunya. Terakhir, hadirin pemirsa, anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, kurangi ghibah. Perbanyak zikir, kurangi ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu membicarakan kesalahan orang lain, ngerumpi. Ketimbang kita ngerumpi kesalahan orang lain, lebih baik kita berzikir. Ada zikir yang pertama, alhamdulillah. Loh, terima kasih ya Allah, saya dibuat sehat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, mulut saya dibuat sehat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, istri saya dibuat sehat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan penghasilan yang cukup banyak hari ini. Alhamdulillah. Anda tidak sempat untuk membicarakan kesalahan orang lain. Istighfar. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah, tadi pagi sholat subuh saya kesiangan. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah, saya sudah berburuk sangka sama istri saya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya Allah, saya sudah berburuk sangka kepada tetangga saya. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf ya Allah, karena saya lupa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Maka Anda tidak punya waktu untuk merumpi, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Subhanallah, subhanallah, karena Allah memberikan sesuatu yang spektakuler pada hidup kita. Kalau kita terbiasa berzikir, baik itu istighfar, baik itu tahmid, pujian, baik itu tasbih, subhanallah, insya Allah terkurangi waktu kita untuk bicarakan kesalahan orang lain, dan itu yang akan membuat kita bahagia. Saya ulangi, dan itu yang akan membuat kita bahagia. Mudah-mudahan tip kecil ini akan memberikan pencerahan bagi saya pribadi,
dan pencerahan bagi kita bersama. Selamat berbahagia. Sekali lagi, bahagia itu pilihan. Sekali lagi, bahagia itu pilihan. Anda akan bahagia kalau Anda memilih bahagia. Anda akan susah kalau Anda tidak memilih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.